ada saat nggak ada siapapun yang berpihak sama kita. Kalau lu nggak bisa menghargai diri lu sendiri, ya udah, ya mau gimana lagi, lu akan selalu terintimidasi sama omongan-omongan orang itu. Halo, nama aku Desi. Halo, namaku Marcel. Hai, nama gue Grace. Ngerasa kesepian ya pasti pernah lah. Pernah sih. Namanya orang sih pasti pernah ya, namanya manusia. Kalau lu masih manusia sih, harusnya sih setidaknya lu pernah ngerasain kesepian itu kayak apa. Menurut aku rasa kesepian tuh kayak kamu lagi ngelakuin kegiatan sehari-hari, tapi kamu tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi kayak kosong gitu. Nggak ada siapapun yang berpihak sama kita. Kalau menurut gue itu kesepian itu di saat gue pribadi nggak bisa untuk ungkapin apa yang gue rasa ke orang lain. Kalau misalnya dari kecil aku tuh sendirian, sering banget sendirian kan. Karena kedua orang tuaku tuh nggak di rumah. Kalau papaku tuh kan udah meninggal dari kecil. Nah jadi otomatis yang cari uang itu kan mama aku. Jadi aku juga punya kakak, tapi kakak aku di luar kota. Jadi aku di rumah tuh benar-benar sendirian. Setiap pulang sekolah di rumah selalu nggak ada orang, nggak ada yang bisa diajak ngomong. Dan kalau misalnya mamaku pulang, kan namanya orang tua kerja kan pasti capek ya kan. Akunya sih sadar diri gitu, walaupun masih kecil tapi aku udah bisa sadar diri kayak kasihan dia, aku nggak mau ngomong apa-apa deh gitu. Ya mamaku pun karena mungkin namanya juga stres ya pekerjaan gitu-gitu, ya mamaku ya aku akuin agak kurang perhatian sih gitu. Gue pernah punya teman deket. Tapi karena posisinya adalah dia udah nggak deket lagi nih kan sama gue. Jadi gue tuh ngerasa kayak pilar gue, pegangan gue itu tuh hilang. Jadi gue kadang tuh gue nggak tahu nih kalau misalnya pas gue lagi ada masalah, entah itu kerjaan, entah itu pribadi, entah itu sama temen, entah itu gue lagi di kosan terus gue lagi nggak tahu mau ngapain, entah itu pas lagi gue lagi mau PMS, gue kayak nggak tahu gue harus larinya ke siapa. Karena kalau dulu kan gue lari ke teman dekat gue gitu kan, gue ceritain, gue bisa cerita nih sama dia karena gue percaya sama dia. Kalau misalnya sekarang karena dia udah nggak jadi teman dekat gue lagi, jadi mau nggak mau semua itu tuh gue pendem sendiri. Dan gue tipe orang yang susah untuk ngutarain perasaan. Jadi kemarin udah lama banget sih sebenarnya, udah tahun lalu. Aku tuh LDR sama pacar aku. Jadi tadinya tuh kita tinggal satu kota, tapi karena sesuatu hal kita jadi LDR dan kita harus pisah kota. Jadi yang awalnya kita bareng-bareng, misal makan bareng, pergi kemana bareng, terus tahu-tahu kita tuh harus berpisah. Dan itu tuh kayak menurut aku tuh kayak apa ya, kayak berasa banget sih. Yang tadinya bareng-bareng sama dia terus tahu-tahu aku harus sendirian. Dan aku tuh terlebih-lebih kan anak rantau, jadi aku tuh tinggal sendiri di sini, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada temen juga sih kalau di kosan. Jadi benar-benar sendiri, terus itu kayak berasa sepi banget, kesepian gitu. Tuh. Kalau mengatasi rasa sepi, kalau menurut aku sih kamu tuh harus cari kesibukan buat mengalihkan rasa sepi itu sendiri. Jadi kayak sebisa mungkin sibuk gitu, jadi kita tuh nggak mikirin aku lagi kesepian gitu. Ya pasti cari kesibukan sendiri lah. Kayaknya karena udah gede deh, udah beranjak dewasa, udah pikirannya udah lebih ngerti. Kalau misalnya kerja tuh capek, terus ngedidik anak itu, besarin anak itu gak gampang. Jadi kayak lebih berpikir, oh ya mungkin dulu mama aku bukannya nggak mau, tapi mungkin dia lelah atau gimana. Ya gitu sih, pokoknya semenjak beranjak dewasa pikirannya jadi bisa lebih mikir kan, lebih bisa dewasa. Gue mandi biasanya pasti selalu keramas.
dan gue keramasnya selalu malam karena gue mensugestiin diri gue sendiri. Ketika lu lagi ada masalah, ketika lu lagi capek, ketika lu lagi suntuk nih otak lu mandi, lu keramas atau enggak lu berenang, terus lu bilang sama diri lu sendiri kalau misalnya masalah itu akan pergi ketika lu kena air. Ketika dari atas kena air, ya udah masalah lu akan ikut pergi dengan air itu, air yang mengalir. Setelah gue mandi, gue ngeliat kan di kaca, oh iya ada sosok yang berbeda nih. Terus gue ngomong nih sama kaca, gue bilang, lu sekarang udah beda. Rambut lu sekarang udah bagus. Mungkin yang awalnya rambut gue panjang terus gue potong kan nggak tahu ya, tergantung suasana hati gue ya. Kalau misalnya gue lagi pengen potong rambut ya udah gue potong kan rambutnya kan, tergantung tingkat kesepian gue itu seperti apa. Lu sekarang udah beda, rambut lu udah pendek, lu udah cantik, rambut lu udah rapi, pipi lu tembem tapi menggemaskan, lu itu imut, lu itu ngangenin. Jadi ya gue di depan kaca gue memuji diri gue sendiri. Mungkin bukan terkesan sombong sih, menurut gue itu bukan sombong atau bukan terlalu pede, tapi itu merupakan cara gue untuk gue bisa menghargai diri gue sendiri. Kalau lu nggak bisa menghargai diri lu sendiri ya udah, ya mau gimana lagi, lu akan selalu terintimidasi sama omongan-omongan orang itu. Kalian ya yang sekarang ini lagi ngerasa sepi banget, tenang aja, asli seriusan kalian tuh gak sendiri sebenarnya. Cuman kalian itu belum mencoba buat explore lagi sekitar kalian. Sebenarnya tuh banyak kok yang peduli sama kalian, cuman mungkin kaliannya aja yang mungkin ngerasanya kayak kok aku gini ya, kok aku seperti ini ya. Sebenarnya sih enggak sih, pikiran kita sendiri aja. Coba cari hal-hal menyenangkan lah, misal kayak saya lebih ramah lagi sama orang, atau kalau aku sih lebih baik mindsetnya tuh kayak lebih, oh enggak kok, aku nggak kesepian, aku punya banyak teman, pasti teman mah bakal banyak. Kalau aku sih gitu. Biasanya tuh aku nonton drakor, terus kadang jalan-jalan sama teman, shopping. Terus kadang kan aku desainer nih, aku tuh sering bikin project jahit-jahit baju gitu, jadi biar mengalihkan rasa kesepiannya. Nih ya buat kalian yang masih ngerasa kesepian, oke, kesepian itu sesekali memang pasti ada di hidup lo, datang ke hidup lo itu pasti, karena lo masih manusia nih. Tapi kalau lo selalu fokus sama kesendirian lo itu, lo nggak akan punya waktu untuk memperbaiki diri lo. Kalau lo selalu fokus sama kesepian itu, ya udah, lo akan selalu merasa menderita, lo akan selalu merasa terpuruk, lo akan selalu merasa lo itu nggak berdaya, lo akan selalu merasa kalau lu itu yang terjelek gitu. Padahal kalau misalnya lu memanfaatkan kesepian lu untuk memperbaiki diri lu, untuk mungkin kalau misalnya gue cek karena gue cewek ya, gue memperbaiki diri gue dengan cara gue maskeran, gue melakukan hobi gue dengan cara gue makan, gue melakukan hobi gue dengan cara gue jalan-jalan walaupun sendiri, itu tuh apa yang gue suka gitu. Lu bisa ngelakuin apa yang lu suka, bukan karena lu ilangin kesepian lu dengan hal-hal yang negatif, tapi lu bisa masukin hal-hal yang positif untuk bisa merubah diri lu jauh lebih baik lagi. Oke? Smile, put your big smile. Smile.